ruang-ruang khusus isolasi dengan peralatan khusus ini juga membutuhkan selain peralatan juga adalah SDM. Jadi SDM yang khusus yang bisa menangani kasus-kasus di isolasi terutama untuk ICU. Kami sekarang sedang menyaring, sedang mencari ya SDM-SDM yang tepat untuk bisa membantu kami karena dengan penambahan tempat tidur yang signifikan sekali buat kami itu akan tidak mungkin bisa dijalankan tempat tidur yang tanpa ada SDM yang mumpuni di sana. Jadi saat ini rumah sakit kebanyakan sedang berproses dalam merekrut SDM dan mudah-mudahan ini cukup cepat bisa tersedia sehingga kita bisa mengoperasionalkan syarat-syarat yang diminta oleh Kementerian Kesehatan yaitu 30-40% penambahan kapasitas tempat tidur dari fasilitas yang ada saat ini. Seperti itu Mbak Monica. Baik, kita beralih kepada dari sisi keuangan dari rumah sakit saat ini, Dok. Kita ketahui banyak sekali memang pasien yang memang ditanggung oleh pemerintah, begitu ya. Apakah ada terjadi permasalahan dari segi tunggakan karena melihat begitu banyaknya pasien yang masuk ke rumah sakit saat ini? Untuk diketahui bahwa pasien-pasien COVID memang seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi artinya apabila pasien datang ke rumah sakit, kemudian mereka menyatakan bahwa akan mengikuti semua program pemerintah, maka akan ditempatkan sesuai dengan kapasitas yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi kita tidak menginginkan adanya double claim. Jadi tidak boleh ada pasien yang menggunakan fasilitas asuransi, kemudian juga ingin mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Maka biasanya rumah sakit akan meminta apakah pasien akan menggunakan fasilitas dari pemerintah atau tidak. Kemudian yang kedua, bahwa setelah kami melakukan pelayanan, kami akan melakukan klaim kepada pemerintah, yaitu melalui Kementerian Kesehatan yang sebelumnya tentu akan ditapis oleh BPJS. Nah, di sini proses yang akan dilakukan ini sesuai dengan keuangan negara pada umumnya. Jadi ada pengajuan, kemudian ada verifikasi, kemudian maka akan dimasukkan ke Kementerian Kesehatan dan kemudian baru pendanaan tersebut disampaikan kepada rumah sakit yang bersangkutan. Ya memang kendalanya adalah kalau tadi di masyarakat berarti masyarakat ada yang masih belum paham bahwa kalau mau dibayarkan oleh pemerintah tentu dia harus menanggalkan insurance-nya atau tidak menerima sebagai pasien swasta begitu ya. Artinya dia mesti kemukakan di depan. Itu kesulitan yang untuk masyarakat. Sedangkan untuk keuangan yang terkait dengan pemerintah ya tentu kami tetap harus menunggu sesuai dengan keluarnya anggaran. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dikeluarkan mengingat Januari Februari ini adalah kondisi yang cukup menyulitkan buat rumah sakit dengan bertambahnya pasien-pasien yang signifikan ini. Jadi mudah-mudahan pencairan dana bisa segera dikeluarkan. Oke, baik. Tapi di sisi lain kita juga mendengar begitu ya di media-media bahwa memang ada beberapa pasien yang akhirnya harus membayar sendiri nih terkait dengan perawatan dari COVID-19 mereka di rumah sakit. Seperti apa sebenarnya? Apakah mereka tidak ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah atau memang ada juga tergantung dari jenis penyakit-penyakit atau mungkin obat-obat yang tidak ditanggung sebenarnya oleh pemerintah? Ya, jadi kalau kami rumah sakit ini untuk mengajukan klaim, tentu kami harus sesuai dengan prosedur atau protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah. Apabila ada obat-obatan yang di luar itu adalah kesulitan juga buat kami karena biasanya obat-obat tambahan tersebut harganya cukup mahal. Nah, mungkin kita berharap bahwa akan ada protokol yang terbaru nantinya yang bisa memasukkan semua jenis atau terapi-terapi baru yang mungkin bisa membantu kesembuhan ataupun menurunkan kematian pasien. Jadi bukan bahwa rumah sakit itu meminta pasien membayar sendiri, tetapi yang kami lakukan adalah semua prosedur akan mengikuti ketentuan yang berlaku di pedoman yang telah dibagikan kepada kami. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.